Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, apa kabar di sore hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Kak. Baik. Terima kasih, alhamdulillah kakak-kakak kalau dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu bersemangat ya, sampai menyongsong kita nanti akan bertemu di Luring ya, di kisaran tanggal 13. Saya rasa itu tanggal yang bukan lama tuh ya, sebentar lagi, karena di pembahasan modul 1 itu kita tinggal membahas modul 1.4, titik 5 dan titik 6 ya. Kemudian di sore hari ini kita hanya 1 jam pelajaran, yaitu pengulangan merefleksikan refleksi ya. Jadi nanti itu apa yang telah kakak-kakak tulis di tugas refleksi 1.1, 1.2 dan 1.3 kemudian direfleksikan kembali dengan pertanyaan pemantik yang sudah dibagikan ya, di-sharekan di WA gitu. Kemudian nanti seperti biasa kakak-kakak tinggal ditulis ataupun disalin di Figma Jambot ya, nanti sudah saya sediakan kolomnya ya. Nanti Pak Asep juga sambil melancarkan serangan. Kak Asep kemarin kebuka ya, kebuka. Sip. Jadi ya minimalnya kita di dalam PKG ini ada sebuah aplikasi baru seperti Figma, kita bisa isi itu ya, sambil belajar aja. Kemudian ada seperti spin wheel ataupun Padlet juga nanti kita akan coba lagi praktikan. Kalau sekarang masih di Figma di remote-nya ya, di rencana moderasinya itu masih menggunakan Figma. Baik Kak Cecep, untuk mempersingkat silakan Kak Cecep untuk menunjuk atau siapa untuk bisa memimpin doa pada kesempatan Meet kali ini. Silakan Kak Cecep, barangkali siapa. Baik, terima kasih. Untuk memulai kegiatan ini, memimpin doa akan dipimpin oleh Bapak Hilman Nurhuda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Hilman. Barangkali tidak. Yang ada kepada Bapak Jafar. Silakan Bapak Jafar. Kak Jafar, silakan. Ada enggak? Kak Jafar ada di room ini, Kak Jafar? Ada Kak. Ya, silakan. Disuruh berdoa sama Pak KM, Kak Jafar. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Cecep yang telah memberikan kesempatan untuk memimpin doa. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Bapak KM. Siap, terima kasih Pak Kak Jafar yang sudah memimpin doa. Dan untuk selanjutnya mungkin akan diserahkan kembali kepada Kak Fasilitator. Terima kasih Kak Cecep yang telah menunjuk Kak Jafar. Kemudian Kak Jafar juga saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa, kegiatan di
kali ini kita diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk selanjutnya kita sebelum masuk kepada materi, kita akan melakukan dulu ice breaking di awal ya Kak, biar konsentrasi kita. Kemudian kalau di siswa itu kita mengecek kesiapan belajar ya. Apakah konsentrasinya sudah terpusat kepada pembelajaran kita atau masih di mana ya, atau masih di luar. Kita akan minimal melakukan ice breaking 2 permainan ya Kak. Yang pertama kita akan melakukan permainan ice breaking. Kalau bisa kakak-kakak itu aja dibuka kameranya biar kelihatan ekspresinya, karena kita akan melakukan. Halo semuanya, pada standby semuanya. Siap. Standby Kak. Ini yang masih off cam. Ada. Iya Kak Japar. Kata kuncinya itu nanti diawali oleh saya gitu ya, bercerita. Kemudian nanti ini kata kuncinya pertama cerita, kemudian sambung kata ya. Dan di akhir kata silahkan sambil menunjuk siapa ya yang akan meneruskan kata tersebut menjadi sebuah cerita. Ceritanya jangan terlalu panjang lah. Jadi kata kuncinya cerita, kemudian sambung kata, dan di akhir kata itu sambil menunjuk siapa gitu ya. Nanti yang ditunjuk melanjutkan dari kata terakhir yang dari menunjuk kita. Ya, paham kakak-kakak? Siap. Yap. Dimulai dari saya mungkin ya Kak, biar adil. Nah, kita kalau di kelas itu mengecek kesiapan belajar siswa supaya terfokus atau terpusat. Itu salah satu di dalam pembelajaran yang kemarin itu ada di modul ya, mengecek kesiapan belajar siswa. Tadi siang saya membetulkan tiang net poli bersama penjaga sekolah menggunakan palu Kak Dery. Masih di mute? Masih di mute Kak Dery? Mic-nya belum on? Hah? Masih di mute Kak Dery itunya Mic-nya. mic-nya, speakernya, mic-nya. Cek. Nah, Dan ulangi lagi ya. Siap Kak. Tadi siang saya membetulkan tiang net poli, bola poli bersama penjaga sekolah menggunakan palu Kak Dery. Saya menggunakan palu. Dari palu saja langsung. Palu. dari awal itu teh di ini lagi diceritakan lagi dari Enggak. awal. Enggak. Oh, Dari akhir silakan sambungkan sambil menunjuk. Palu digunakan untuk membetulkan tiang net poli. Saya menunjuk ke Alit. Tong poli wae atuh. Alit cenah poli tah. poli deui. Belum aktif. Ya, kebetulan tiang polinya dekat papan ring basket yang sudah rusak. Akhirnya digunakan palu untuk meluruskan ring basket oleh penjaga sekolah itu. Menunjuk Kak Asep. Silakan ceritanya jangan basket, yang penting kata kuncinya meneruskan kata-kata akhir saja. Mau ceritanya apa? Silakan. Barusan Kak Alit akhirnya apa?
Ring basket juga. Oh, basket kata akhirnya. Siapa yang ditunjuk? Kak Kak Asep. Asep. Ya, basket nah Kak Asep. Ngeleng. Putus. Nah, Basket adalah olahraga kesenangan payudara. Sinyalnya. ngelag nggak jelas. Monitor Kak Asep ngelag. Ngelag. Poek, mati lampu lagi. Mati lampu tuh jadi ngebelag-gebag. Kak Asep. Sinyalnya Kak Asep mungkin. Ah, Lanjutkan saja Kak Cecep. Kak. Basket sana. Dari basket saja. Tadi teh tiang basketnya Khalid. Iya, lapang polinya tiangnya dekat karena ring basket. Terus ring basketnya. Terus Lanjutkan ku Kak Cecep basket naon. Abdiat. oh. Karena ring basketnya rusak, maka diganti dengan ember. Ember sana kata terakhirnya. Lanjutkan oleh Pak Muhammad Mukmin. Ember semulainya Pak Muhammad Mukmin. Halo, masuk suaranya Kak? Masuk. Ember. Ember saya gunakan untuk mengisi air untuk menyiram tanaman. Nah, Siapa yang belum ya? Kak Japar. banyak. Kak Japar. Tanaman. Kak Japar monitor masih off mic. Yang ada saja Kak Mukmin, Kak Japar kayaknya nggak lagi Yang on. ada. Yang on siapa aja gitu ya? Kak Dery Ada. sudah? Belum. Udah. Udah. Sudah, kamu Min sudah. Sudah. Kak Yudi. Kak Yudi Fahmi. Tanaman sana Kak Yudi. Masuk Kak. Masuk. Oke. Tanaman di rumah saya sangat indah-indah dan tanaman di rumah saya sangat indah-indah dan harum sekali. Sekali. Dalam memakai air. Air. Siapa Kak Yudi yang akan ditunjuk? Kasri. Air. Kasri. Masih off mic, Kasri masih off mic. Air yang di dekat rumah, air yang di dekat selokan rumah ternyata berbau. Comberan. Berbau. sok pada dikasakeun tanu bau. Bade berbau, bade comberana Kasri. Berbau nah. Siapa Kasri berbau? Hmm, Siapa yang hadir? Udah 12 padahal. Ke Yudi Ahmad. Kak Japar belum? Lagi ada Oh iya. Kak Hilman udah? Belum. Iya Kak Hilman. Kak Hilman itu seizin di perjalanan gitu. Kak Japar masih di
Kak Yudi Kak Yudi Ahmad. Yudi Ahmad coba. Iya. Yudi Ahmad. Tes ya. Nyamut. Berbau sana Kak Yudi. Berbau. Wah. Kenapa? Kela ngemut kela bisi bau badan surat teh. Ibak atau matakna ibak. Berbau. Berbau yang saya cium tidak sedap. Ini hese atuh da ieu mah soal teh. Tidak sedap tah. Ah, tidak sedap. Ujungnya. Entos sadayana apa ini Pak? Kak. Berbau yang saya cium tidak sedap. Iya, terima kasih Kayak kakak semuanya ya. Udah jadi ya itu mungkin salah satu kita bisa digunakan di kelas untuk mengecek kesiapan siswa gitu ya. Karena kita rasakan ya kalau kita belum konsentrasi seperti tadi Kak siapa kemana wae ngejawabnya seperti itu. Terima kasih kakak-kakak telah berpartisipasi. Sebelum saya tampilkan itunya izin men-slide share dulu. Ya, sudah ada tampil Kak? Ada kelihatan? Ya, ya. Sudah ada. Baik, kita masih sebetulnya ini masih di modul 1.1. Ini sebetulnya kelanjutan yang pertama kita meet, yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma diri PJOK. Di tatap maya 3 kuatkan pemahaman kedua ya, yang kuatkan pemahaman yang kedua. Sebelum itu kita ingatkan kembali kesepakatan bersama. Pertama kita menyalakan kamera ya, kemudian mematikan mikrofon kalau tidak mau berbicara, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat ya, ada chat, kemudian ada emot untuk memberikan sebuah apresiasi kepada rekan kita. Kemudian silakan raise hand ketika mau berpendapat ataupun menjawab. Kemudian gangguan teknis adalah sebuah hal yang wajar ya. Seperti barusan Kak Cecep mati lampu sehingga poek ngebeg-beg tidak kelihatan. Kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki tujuan, saya mencoba akan merefleksikan, barangkali kakak-kakak masih ingat karena belum terlalu lama. Pertama itu kita ini sudah mempelajari modul 1.1. Minimal ada berapa refleksi yang sudah kakak buat gitu ya. 1.1 tentang apa Kak? Barangkali. Yang mana? Yang refleksi apa? Modul 1.1 tentang apa Kak? Barangkali. Sambil mengingatkan. Perubahan paradigma baru mungkin Kak? Ya, perubahan paradigma baru. Kemudian tugas refleksinya itu adalah refleksi Gibbs dan apa satu lagi? Borton ya. Itu yang 1.1. Kemudian yang 1.2 kita belajar apa Kak? Barangkali. Kalau kita mengerjakan refleksi pasti ingat. Itu yang 1.2 itu tentang apa modulnya? Yang aset itu apa itu judulnya? Yang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dan pembelajaran PJOK. Refleksi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Itu refleksinya kan ada. Kemudian yang 1.3 yang kemarin baru berapa orang ya? 8 orang.
Itu tentang apa modulnya? Berpusat kepada peserta didik. Betul. Jadi minimal kita telah mempelajari di modul 1 itu 1.1 paradigma perubahan guru PJOK. Kemudian 1.2 tentang refleksi pemahaman sumber daya berbasis kekuatan. Di sana itu ada ABT ya, Asset Based Thinking. Kemudian ada Deficit Based Thinking gitu ya. Jadi berpikir terhadap segala kekurangan. Kemudian yang ketiga itu refleksi tentang pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau biasa kita sering katakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang minimalnya setiap kita sudah mengerjakan refleksi, minimalnya kita sub-sub modulnya itu hafal ya. Karena kita ada 3 modul ya di dalam pembelajaran ini. Kemudian nanti itu tanggal 24 September kita ada meet lagi ya, kebetulan lumayan itu 3 jam karena kita akan membahas tentang isu-isu sosial. Ini merupakan modul yang memang sangat kompleks ya, yang pasti sering akan terjadi di sekolah kakak-kakak. Sebelum kita melakukan tatap maya, silakan kakak-kakak pelajari dulu modulnya supaya kita ada bahan untuk diskusi ya. Silakan baca. Menurut pengalaman saya ini sesuatu pembelajaran yang memang sangat menarik sekali ini tentang isu-isu sosial di pembelajaran PJOK. Seperti salah satu contohnya penyebab misalkan. Kenapa kalau anak laki-laki disuruh olahraga aerobik, mereka mengatakan sambil bersorak gitu ya, gitu ya, sigan horeream gitu ya, seperti itu. Itu merupakan sebuah salah satu isu-isu sosial karena memang olahraga aerobik itu notabene olahraga yang sering dilakukan oleh perempuan. Begitu juga perempuan ketika diajak olahraga sepak bola pasti akan sebaliknya seperti itu. Itu nanti akan kita pelajari apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan atau hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin nanti ke depannya. Kemudian kita lanjutkan tujuan pada meet hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir di pelatihan ini guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, nanti ini berkaitan dengan di tugasnya kita akan refleksi ya. Jadi refleksi yang telah kita tulis, refleksikan kembali. Nanti ada pertanyaan pemantiknya yang sudah saya share di WA yaitu. Nah, tujuannya capaian pembelajaran khusus pada modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Jadi di modul 1.1 ada model-model refleksinya ya, ada model Borton dan Gibb, kemudian ada refleksi segitiga, ada refleksi 4F, 4C. Silahkan nanti kakak-kakak kerjakan refleksinya sesuai dengan petunjuk refleksi. Nah, kalau kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kalau kita telah mengerjakan refleksi 1.1, 1.2, 1.3 ya, silahkan analisis ya, atau merefleksikan atau menganalisis refleksi yang telah kita buat. Selanjutnya, agendanya analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nanti setelah kakak-kakak menulis analisis refleksinya, silakan berbagi ya, berbagi kepada rekan-rekan kita di kelas ini untuk bisa mempresentasikan hasil analisisnya ya, berbagi.
barangkali kita bisa sharing apa yang menjadi kesulitan. Kemudian ada sebuah pertanyaan di sana, kapan misalkan kita melakukan refleksi gitu ya, waktunya kapan biasanya. Analisis tulisan refleksi. Nah, yang ini ya kakak-kakak saya sudah sharekan di WA. Silakan ini dijawab ya, dijawab. Kalau yang sudah misalkan membuat di Word itu sangat mudah sekali ya. Kalau nanti di Jamboard itu kita tinggal copy saja ke Jamboard. Biasa buka dulu sticky note, kemudian kita tidak tulis, tinggal pastikan saja di sticky note, nanti masuk jawaban kita. Kalau terlalu panjang silahkan situasionalkan saja, kondisikan saja ukuran hurufnya. Itu Kak, sebelum dimulai barangkali ada yang ditanyakan dulu Kak, barangkali ada yang belum paham. Memang ini bahasanya sangat jelimet ya, jadi merefleksikan refleksi gitu ya. Jadi menganalisa refleksi yang telah kita buat gitu ya. Kalau melihat pertanyaan seperti bagaimana saya menulis refleksi selama ikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis gitu ya. Kapan, malam harikah atau siang harikah atau 1 jam sebelum dudet gitu ya. Sepertinya. Kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi, apa perasaannya, apakah kebingungan apa yang harus saya tulis, atau kebingungan bagaimana cara membuat refleksi yang baik dan benar. Silakan nanti dianalisa oleh kakak-kakak, dituliskan sesuai dengan kondisi dan situasi kakak-kakak semua. Yang nomor 3-nya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa saja yang menjadi tantangannya ya. Jadi ini lebih berkaitan dengan apa kegunaannya ketika kita menuliskan refleksi ya. Kemudian salah satunya apa yang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Apakah susah membagi waktu untuk membuat refleksi ya, ataukah kita terkadang sering kehabisan kata-kata dan lain sebagainya. Bagaimana nomor 4-nya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi kakak-kakak sebelum mengerjakan refleksi, tiap refleksi itu di sana ada rubrik ya. Rubrik itu standar atau acuan. Standar atau acuan kita menulis rubrik gitu ya. Itu juga sebagai acuan nanti fasilitator untuk menilai gitu ya. Kemudian di sini bagaimana kita menggunakan rubrik tersebut gitu ya. Apakah bisa terpenuhi semuanya ataupun hanya, kan di sana ada nilai ya, poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 ya. Poin 4 jikalau jawabannya misalkan sempurna, poin 3 apa, poin 2 dan poin 1 seperti itu. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi ya. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam, mendalam ke diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Apakah rekan sejawat atau peserta didik atau kepala sekolah atau keluarga, siapa saja sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan. Itu Kak pertanyaan tematiknya ya, nanti untuk dituliskan di Figma Jamboard. Sebelum kita mulai, apakah ada yang dipertanyakan dulu barangkali kakak-kakak? Ada yang harus didiskusikan barangkali? Hanya 12 slide saja Kak. Oh, ini udah beres.
Kak Cecep, silakan Kak Cecep present. Ya, siap Kak. Untuk ini pertanyaannya untuk masalah rubrik refleksi atau jurnal itu ya, sama dengan jurnal rubrik itu. Oh ya, rubrik itu Kak Cep jadi standar penilaian ya. Di itu setiap kita akan membuat refleksi, di kebawahnya itu ada petunjuk ya, yang ada poin 1, 2, 3, 4 itu yang di tabel. Ya ya. Nanti Mungkin skala penilaiannya mungkin Kak ya? Nah, itu seperti itu betul ya. Skala penilaian. Nah, skala penilaiannya untuk standar acuan fasilitator juga memberikan nilai itu rubriknya ya. Terkadang banyak sekali yang seperti saya rasakan memang kita tidak bisa menjawab semua karena memang rubrik itu sesuatu yang harus idealnya seperti itu. Tapi kan namanya kita sebagai manusia lah, berbagai keterbatasan, berbagai kemampuan yang saya rasakan, yang saya pahami dan yang saya mampu itu saja yang saya kerjakan. Daripada kita memikirkan rubrik teka tepi-tepi, teka honta sehingga tidak dikerjakan gitu ya. Lebih baik apa yang kita ketahui, yang kita bisa kerjakan, udah seperti itu. Ya, gitu Kak Cep, paham? Ya, berarti tidak harus mengikuti ketentuan, berarti bisa membuat sendiri seperti itu ya Kak. Model-model seperti model-model refleksinya itu kan banyak ya. Model refleksi itu banyak kan, ada petunjuknya seperti kemarin. Silahkan buat refleksi, ada 2 pilihan ya, yang satu itu namanya kemudian dengan yang topi ya. Pilih yang mana seperti itu. Level of reflection. Itu kan model refleksi seperti itu. Ataupun ketika tidak ada petunjuknya, Kak Cecep mau membuat model seperti 4F gitu ya. Seperti 4F biasanya. Silakan, gak apa-apa kalau memang tidak ada petunjuk untuk membuat refleksinya ya. Siap, terima kasih Kak. Ini yang ini kan ada Kak Cep ya di WA ya, sudah saya bagikan. Yang pertanyaan yang ini ya ada di WA. Kemudian saya akan membagikan link Figma-nya ya. Silakan nanti kakak-kakak tuliskan sesuai dengan jawaban kakak-kakak masing-masing. Tinggal tulis saja itu, ini mah nggak usah menggunakan model ya, karena ini sudah disediakan di Jamboard ini. Ini hanya menjawab saja. Saya kirimkan Kak Cep di itu saja ya, linknya di kolom chat saja. Siap Kak. Nah, itu saya sudah kirimkan Kak Cep. Itunya saya di share-kan karena sudah ada di WA, sama saja itu. Saya akan men-share-kan yang ini aja, yang yang Figma-nya. Itu sudah ditulis pertanyaannya sesuai yang tadi, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pertanyaannya ada 6 ya.
Ya baik kakak-kakak, kita sambil berjalan kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu berbagi ya, berbagi refleksi yang barusan kita tuliskan. Nanti silahkan kakak-kakak seperti biasa kita akan undi lagi, undi dulu. Kemudian nanti silakan kakak-kakak berbagi ya, dibaca. Berbaginya boleh bebas mau misalkan nanti ke Kak Cecep kebagian silahkan mau yang mana yang dibacakan nomor 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6 ya. Silahkan yang menurut Kak Cecep menarik ya yang dituliskan oleh Kak Cecep. Begitu. Siap ya Kak? Nggak usah dibaca semuanya lah. Siap. Tulis saja mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu saja. Kelihatan Kecep spin wheel-nya? Ada ya? Nah. Bir, nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada ya Kecep. Kita spin ulang. Kak Yudi, ada Kak Yudi? Kak Yudi Ahmad Nurfalah hadir? Ya, ada hadir. Ya silakan Kak, berbagi mau baca yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah semua lah. Silakan Punya baca yang sendiri, Kak? Iya, Atau punya sendiri. yang lain? Oh, Punya sendiri kan berbagi Kak Yudi. ya. Bebas ya nomor berapa atau dari 1? Boleh, bebas. Silahkan pilih nomor 1 karena nanti yang lain ya, misalkan Kak Yudi sudah nomor 1, nanti yang lain jangan nomor 1 ya, yang lain lagi supaya bisa berbagi semua. Begitu Kak, silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Menurut pemahaman saya sendiri, saya menulis refleksi sesudah saya membaca perintah dan membaca modul yang saya pahami. Kemudian waktu saya menulis refleksi ya, kalau saya sudah membaca dan paham mengenai modul tersebut, yang saya tulis yang ada di dalam pemahaman modul tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yuli yang sudah berbagi ya tentang refleksinya. Kemudian selanjutnya saya undi kembali. Nah, terus sekarang ya. Aduh, lagi ada tamu ya Kak Asep. Pak Asep, mantap Pak Asep. Menipas Pak Asep. Pak Asep. Cengreng. Astagfirullahaladzim. Kak Cecep juga noyong. Nah. Bener. Silakan Kak Cecep. Siap. Berbagi. Silakan. Barusan Kak Yudi nomor berapa Kak Cecep? Nomor 1. Nah, silakan Kak Cecep jangan nomor 1 ya. Ya, siap. Nah, gitu. Biar berbagi. Mananya banyak saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan di nomor 2, yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan selama menulis refleksi ya bisa bervariasi dari mulai kebingungan hingga kegembiraan gitu ya. Pikiran yang muncul seringkali berpusat pada pertanyaan tentang apa yang harus ditulis dan bagaimana mengungkapkan pengalaman secara efektif. Seperti itu. Jadi sebenarnya kebanyakan bingungnya gitu. Tadi teh naon sih? Urang teh kekurangan urang teh naon? Nah, ieu teh begitu. Jadi urang kudu kumaha dah gitu, Kak. Ya. Mungkin itu Nano dari teh. saya. Iya, betul. Iya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita akan terbiasa menulis refleksi sehingga tidak kebingungan lagi ya Kecep ya. Kita bisa belajar bersama-sama, saling sharing bersama-sama. Ya, terima kasih Kak Cecep yang telah berbaginya. Kemudian selanjutnya baru nomor 1 dan nomor 2 ya, berarti tinggal 3, 4. Halo, Kak Japar. Kak Japar ada? Tadi Kak Japar ada di room ini, Kak Japar? Ada Kak, ada. Ya, silakan Kak Japar. Nomor pilih jangan 1 nomor 2 ya. Tadi sudah sama Kak Cecep. Berarti nomor 3 ya? Boleh, mau nomor 3 boleh. Silakan Kak Japar. Saya akan membaca soal nomor 3 yang Bapak Yudi Ahmad aja. Oh, silakan boleh mau baca yang Kak Japar. Semestinya harus yang punya Kak Japar, Kak Japar. Kan sendiri. Iya, punya sendiri bagikan. Berbagi Kak Japar. Ya, siap. Pertanyaannya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Menurut saya sendiri, hal yang menjadi lebih baik ketika saya menulis refleksi adalah sebagai pendidik, saya sendiri akan lebih paham apa yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak memukul rata semua kemampuan peserta didik dan minat peserta didik itu sama. Tantangan yang masih menjadi masalah untuk saya sendiri, khususnya di sekolah saya, adalah sarana dan prasarananya yang belum lengkap, bahkan masih jauh dari kata lengkap di sekolah saya. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Japar dengan telah membagikan refleksinya ya. Memang itu menjadi sebuah isu yang menarik ya ketika memang di satu sekolah, bukan hanya di Kak Japar juga, di sekolah saya juga sama seperti itu. Akan tetapi kemarin kita telah belajar asset based thinking gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita sudah belajar asset based thinking dalam artian memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada gitu ya, kita bisa lebih bersemangat gitu ya. Jadi jangan sampai karena alasan sebuah kekurangan sarana prasarana semangat kita menurun. Karena kasihan juga ya peserta didik kita, apalagi yang jauh-jauh datang ke sekolah. Sudah datang ke sekolah, kitanya tidak mengajar dengan alasan tidak ada sarana gitu ya. Itu akan menjadi sebuah kekhawatiran juga bagi peserta didik kita. Terima kasih Kak Japar. Sekarang kita akan undi lagi. Siapa ya? Kak Dani. Kayaknya nggak ada ya Kecep, Kak Dani. Nggak ada, nggak kelihatan. Wah, menjadi 2 kali.
Karena Kak Cecep, silakan Kak Cecep menunjuk siapa Kak Cecep. Oh, siap. Terima kasih atas waktunya untuk menunjuk. Ini beda dari kita. Kasri, silakan Kasri. Silakan Kasri. Kak Cecep menunjuk Kasri. Saya akan membacakan di referensi nomor 6. Ya, silakan nomor 6 Kasri. Untuk menjadi guru PJOK yang reflektif setelah melakukan pembelajaran, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan, dan jangan lupa pendokumentasian untuk dijadikan bahan pengamatan baik dari sudut pandang siswa maupun proses pengajaran. Iya, luar biasa sekali Kasri. Tinggal nomor berapa Kak Cep yang belum? Nomor 5 ya? Ya, terakhir nomor 5 berarti belum. Silakan Kasri mau menunjuk siapa? Biar nggak di spin wheel lagi. Kalau spin wheel lagi takut Kak Cecep lagi nih. Kita bersambung saja Kasri, silakan boleh mau menunjuk siapa? Pak Yudi Ahmad. Kak Yudi Ahmad sudah tadi belum? Yang sudah itu Kak Yudi Ahmad atau Kak Yudi Fahmi Kak Cep? Yudi Fahmi tadi. Oh, Kak Yudi Ahmad ada di room ini Kak Yudi? Nggak ada sepertinya. Yang itu aja, yang Pak Japar udah kayak tadi. Ya, Kak Cep. Kade hanya yang standby itu. Kaderi ya, Kaderi aja. Kaderi Purwadi. Silakan Kaderi. Berarti terakhir nomor 5 ya Kak? Yang belum nomor 5. Ya, nomor 5, bagaimana seharusnya saya tidak menulis refleksi dengan baik lagi? Jawabannya yaitu menulis refleksi baik lagi tidak hanya mengambil dari refleksi pengalaman saja, tetapi harus mengambil dari refleksi juga, harus mengambil dari metode pembelajaran yang relevan. Iya, terima kasih. Ada lagi Kak Dery udah ya? Sudah Kak. Sudah semuanya Kak Cep ya, dibaca berbagi, saya pikir. Nomor 4 udah gitu, sama siapa tadi? Nomor 4, oh iya belum, nomor 4. Belum nomor 4. Satu Kak orang Dery, lagi. mau menunjuk siapa Kak Dery? Kak Alit belum. Silakan Kak Dery lah. Boleh Kak Alit? Ya, Kak Alit sudah siap. Berarti tinggal nomor 4 ya Kak Cep? Iya, betul. Dikit lagi lah kita beres. Silakan Kak Cep, nomor 4. Kak Cep harus berbagi nomor 4, silakan Kak Cep. Kak Alit. Kak Alit. Nomor 4. Bentar Kak. Kurang kebaca ininya. Kurang besar. Gedean. Jadi menurut saya menilai refleksi itu menggunakan rubrik yang memungkinkan melihat kekuatan dan kelemahan tulisan dan bisa menilai aspek mana yang sudah kuat seperti deskripsi, pengalaman yang jelas, dan mana yang masih bisa ditingkatkan seperti analisis yang lebih mendalam dan lebih konkret. Itu mungkin Kak. Iya, terima kasih Kak Alit, luar biasa sekali pendapatnya. Dan mudah-mudahan setelah kita mendengar ya dari kakak-kakak yang lain berkaitan dengan merefleksikan refleksi, khususnya bagi saya itu menjadikan sebuah inspirasi ya, karena pada dasarnya kita sama-sama saling belajar gitu ya. Baik, mengingatkan kembali ya kakak-kakak, nanti kita tanggal 24 September itu ada meet kembali dan waktunya itu lumayan, kan 3 jam.
Tanggal 24 itu hari apa? Hari Selasa ya, Kecep? Hah? Kalau 24. tidak Betul, Pak. maaf, Betul, Kak. kalau Hari Selasa. iya, kalau tidak halangan itu harus dimulai kita itu jam 1 jam 2-an lah, Kecep, sepertinya. Ya, kita lihat nanti situasi dan kondisi saja lah. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama kembali mengikuti pembelajaran tatap maya ini. Kemudian mengingatkan kembali barangkali di modul 1.3 ada kakak-kakak yang belum mengisi dan belum saling berdiskusi, berkomentar berkaitan dengan di halaman berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya ada diskusi sinkron ya, asinkron. Silakan di sana kakak isi kemudian saling berkomentar. Kemudian mengingatkan kembali kalau sudah beres ada penutup dibuka saja ya, Kak. Itu dibuka. Kemudian selanjutnya untuk menuju modul 1.4 juga silakan kakak yang ini refleksi yang 1.3 barangkali ada yang belum karena melihat tadi saya baru 8 orang yang diferensiasi yang refleksi aset ya sumber daya berbasis kekuatan itu baru 13 orang. Silakan kakak-kakak bisa saling sharing dengan rekan-rekan yang sudah mengerjakan. Kemudian silakan bisa disesuaikan dengan refleksi masing-masing. Kalau yang refleksi berpusat pada peserta didik itu kalau melihat refleksinya itu hanya menjawab 3 saja, menjawab 3 tabel saja, saya lihat. Kemudian yang 1.4 silahkan kakak-kakak yang sudah pada beres tugasnya kalau barangkali sudah dibuka karena ada yang belum bisa dibuka biasanya kalau belum menyelesaikan modul sebelumnya, modul selanjutnya itu masih terkunci biasanya. Kalau yang sudah beres dan yang sudah bisa kebuka silahkan dipelajari sebagai bahan kita nanti untuk meet tanggal 24 September. Dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk sama-sama belajar. Saya ucapkan yang terakhir terima kasih kakak-kakak yang telah bisa menyempatkan pada sore hari ini untuk meet ya. So, sebetulnya kalau kita bisa efektifkan itu kalau 1 jam pelajaran itu 45 menit ya. Karena memang tadi masuknya juga pada belum masuk sehingga kita harus menunggu ya. Gitu. Gak apa-apalah yang penting pertemuan pada kali ini sudah kita laksanakan. Ya mungkin itu saja Cecep yang karena kalau melihat di ini izin stop share dulu kemudian ini sudah yang tadi soal analisis ini sudah ya kita lakukan barusan mari berbagi refleksi sudah. Nah, pada akhir sesi ini minimalnya kita memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang nomor 2-nya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda ya. Itu maksudnya berbeda itu seperti di modul 1.1 di sana ada model-model refleksi ya. Silakan nanti buat refleksinya sesuai dengan petunjuk dari tugas membuat refleksi tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di akhir PowerPoint-nya yaitu menandakan pertemuan kita sudah beres. Alhamdulillah tatap maya ini berarti yang ini hanya 13 orang ya KCP 13 orang.
Silakan Kak Cep, siapa yang akan memimpin doa sebelum kita melakukan sesi foto? Masih di itu Kak Cep? Masih di mute? Siap. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, doa akan dipimpin oleh Bapak Asep Ferry Sugara. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya sih karena loading Kak Cep. Loading. Siap. Untuk doa saya alihkan kepada Bapak siapa nih? Lihat dulu. Pak Adi ada nggak Pak Adi? Pak Adi lagi di motor kayaknya. Oh iya. Untuk memimpin doa. Hapunten mungkin akan buka HP menuju di perjalanan, Bapak. Ya, siap. Ya. Dialihkan kepada Bapak Alit Dadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Silakan Kak Alit. Itu tinggal mencet. Ya, terima kasih Kak Cecep sama Pak Selektor. Nah, di akhir ini ya kita mudah-mudahan sesi ini kita ada manfaatnya, khususnya ya modul yang kita dibahas barusan, dan juga mungkin ada beberapa teman kakak di sini yang mungkin besok mengikuti ujian PPG, mudah-mudahan beri kelancaran dan kemudahan. Amin. So, marilah kita berdoa, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alif yang telah memimpin doa. Kemudian saya mengingatkan kembali ya, itu untuk tugas-tugas yang belum, yang refleksi aset 13 orang, baru 13 orang, yang refleksi diferensiasi 8 orang. Silakan kakak-kakak bisa berkomunikasi dengan kakak-kakak yang sudah lah. Biar semuanya beres. Saya juga tidak bisa melakukan penilaian karena memang sudah harus masuk dulu sama-sama. Nanti dikhawatirkan ada monep dari BBGP ya, dari monep BBGP melihat tugas di room fasil saya. Saya mengingatkan saja biar kita sama-sama saling beres dan tugasnya tidak menumpuk gitu ya. Itu saja mungkin penguatan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kemudian apabila ada kekurangan, silakan kakak-kakak bisa lebih mengeksplorasi di LMS di modulnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk di akhir sesi ini dibuka kameranya untuk melakukan sesi foto seperti biasa. Angga Kasri, fotografer ternama di Rayon 6. Gaya gimana ini? Kuncup teh. Burayot. Siap. 1, 2, 3. Ya. Kemudian ini salam literasi. Nah. Sudah Kak? Belum. Satu, 2, 3. Dah. Min, hayu Min.
Terima kasih. Ah. Satu lagi. Ya. Oke. 2, 3. Udah. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Selamat bermalam minggu. Jangan lupa tugasnya ya. Hanya 5 menit saja. Silakan ya kakak-kakak yang sudah di-sharekan ke kakak yang belum ya. Ya sambil tulis. Dadah, saya izin dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Min. Kemana ke Bandung enak jadi?